Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel Misteri Sumatera dan kita masih di cerita tentang perang paling lama bagi Belanda, yaitu Perang Aceh, dan kita memasuki episode ke-6 dengan judul Aceh sebagai Pintu Gerbang Selat Malaka. Oke teman-teman, di episode ini kita akan menceritakan salah satu penyebab kenapa akhirnya Belanda melakukan serangan penuh dan berperang habis-habisan akhirnya nanti dengan Kesultanan Aceh Darussalam. Di episode 6 ini itulah yang kita ingin ceritakan salah satu penyebabnya, yaitu karena Kesultanan Aceh Darussalam yang berada di ujung pulau Sumatera memiliki tempat yang strategis banget, yaitu pintu gerbang Selat Malaka. Seperti kita ketahui teman-teman, Selat Malaka itu adalah suatu selat penghubung dari zaman ribuan tahun yang lalu, selalu lintas laut yang sangat punya kepentingan yang luar biasa. Itulah Selat Malaka. Dan Aceh, Kesultanan Aceh Darussalam memiliki tempat strategis dan dia adalah pintu gerbang. Jadi kalau pelayaran dari barat mau masuk dia ke dalam sampai ke Laut Jawa harus lewat Selat Malaka. Demikian juga dari timur, kalau dia mau keluar juga dia harus melewati Selat Malaka. Nah, itulah kenapa posisi Aceh ini sangat strategis. Dengan kata lain, Kesultanan Aceh Darussalam memegang pintu gerbang. Siapa saja bisa lewat, harus dijaga, diawasi, atau mungkin minta upeti atau bagaimana. Jadi tempatnya strategis lah. Itulah salah satu sebenarnya penyebab kenapa Belanda ingin menghancurkan, menguasai Kesultanan Aceh Darussalam, yaitu Selat Malaka. Jadi gini teman-teman, di Selat Malaka itu adalah laut yang akan dia nih seperti di peta ini, ke Laut Andaman, dia bisa ke India, kemana aja. Kalau dia masuk ke dalam lagi ke timur sana bisa ke Tiongkok. Pokoknya ini selat yang luar biasa lah. Kalau kita lihat dari peta ini kan dia memang paling ujung itu. Yang di lingkaran merah itu teman-teman, itu kan paling ujung. Keluar masuk mau dari mana aja. Begitu strategisnya lah posisi Kesultanan Aceh Darussalam. Apalagi itu di Semenanjung Malaya, Malaysia sekarang kan juga itu daerah kekuasaan Aceh. Benar-benar Selat Malaka itu memang dipegang oleh Kesultanan Aceh Darussalam. Jadi siapa aja lewat harus dari situ teman. Amerika zaman itu kan harus lewat dari sana. Inggris, Belanda, semua, Portugis, semua lewat dari pintu gerbangnya Selat Malaka yang berada di ujung pulau Sumatera. Jadi Aceh itu memang Kesultanan Aceh posisinya strategis teman-teman. Tak bisa dihindari, siapa aja lewat kan harus lewat jalur itu. Itulah yang menjadi sebab musabab Aceh bisa makmur, tapi Aceh, Kesultanan Aceh Darussalam juga menjadi sumber malapetaka juga, karena banyak yang mengincar karena tempatnya sangat strategis. Oke teman-teman, menempati posisi strategis yang berada di pintu gerbang Selat Malaka menjadikan Aceh sebagai wilayah yang pertama yang ditemui atau disinggahi oleh para pelaut yang datang dari arah barat yang ingin memasuki wilayah Nusantara. Dengan posisi ini pula, Aceh juga menjadi daerah terakhir yang dilalui para pelaut yang akan meninggalkan wilayah Nusantara dari arah timur. Didukung pula dengan adanya fenomena angin muson. Nah, ini teman-teman harus diingat ya. Tolong diperhatikan di baik-baik kenapa posisi Aceh itu sangat strategis di Selat Malaka. Sekali lagi kita ingatkan, kita ulang. Didukung pula dengan adanya fenomena angin muson telah menyebabkan terjadinya pertumbuhan sejumlah bandar dagang di Aceh. Dengan pola angin yang berhembus secara bergantian setiap tahun dari arah barat, muson barat, maupun dari arah timur, muson timur, sangat menguntungkan karena Aceh menjadi tempat persinggahan ideal bagi para pelaut dalam penantian perubahan angin untuk menuju ke daerah tujuan mereka. Proses perhentian dan penantian ini pula lah yang menjadi salah satu latar belakangnya munculnya sejumlah bandar di Kesultanan Aceh Darussalam.
Munculnya bandar-bandar tersebut sangat menguntungkan karena sekalian komoditas lokal dapat mencapai pasar dunia. Aceh juga mengenai komoditas baru yang dapat dibudidayakan di Aceh seperti lada dan merica. Oke teman-teman, di sini tadi sudah ada tentang perubahan angin dari muson timur ke barat. Nah teman-teman tahu nggak perubahan muson itu, angin muson itu berapa lama? 6 bulan sekali teman-teman. Ingat ya, perubahan angin muson di Indonesia atau di Nusantara itu 6 bulan sekali. Jadi kalau kapal sudah singgah nunggu perubahan angin di ujung Pulau Sumatera di pintu gerbang Kesultanan Aceh Darussalam, dia harus tinggal di situ selama 6 bulan untuk menunggu angin yang akan ada perubahan, baru kapal itu berangkat teman-teman. Itulah kenapa banyak bandar-bandar atau pelabuhan-pelabuhan di pesisir Sumatera yang dibawa kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam. Jadi di ujung-ujung itu seperti di sekitaran, ya kalau sekarang mungkin sekitaran Banda Aceh lah ya. Itu dulu banyak pelabuhan-pelabuhan di sisi barat atau apa. Jadi kapal itu kalau pelaut-pelaut itu kalau nunggu perubahan angin selama 6 bulan mereka singgah. Jadi di Aceh, di bandar-bandar di Aceh, pelaut-pelaut dari Amerika, Inggris, dari Belanda, Portugis itu singgah selama 6 bulan. Baru dia bisa berlayar lagi. Itulah menunggu perubahan angin. Itulah yang menjadi sebuah keuntungan bagi Kesultanan Aceh Darussalam sebagai pintu gerbang Selat Melaka. Itulah kenapa Aceh sangat kaya, karena kapal asal singgah tinggal 6 bulan situ, berarti uang sangat besar berputar di sana. Ya baik uang dari mana-mana kan teman-teman, karena Kesultanan Aceh Darussalam ini banyak disinggahi kapal-kapal asing. Amerika Serikat aja pindah ke situ kan teman-teman, di episode-episode berikutnya yang sudah Anda baca, Anda dengar bahwa kapal-kapal singgah ke situ. Inggris singgah, berdagang ke situ singgah. Jadi dia nunggu 6 bulan. Bayangkan, kapal Amerika parkir di situ 6 bulan sambil dia masukkan lada, merica, baru dia berangkat lagi. Ingat teman-teman ya, tahun segitu belum ada mesin. Belum ada apapun. Jadi jangan berpikir asal mau pergi itu semudah seperti sekarang. Tidak, teman-teman. Semuanya itu menunggu angin. Perubahan angin muson di Nusantara itu 6 bulan sekali. Jadi itu kan angin teman-teman gimana? Angin itu kan menentukan arah kapal teman-teman. Jadi kalau dia mau ke India atau mau ke Eropa, dia mungkin nunggu angin muson dulu, angin muson timur berubah ke angin muson barat. Nah, bayangkan teman-teman. Hebatnya Kesultanan Aceh Darussalam, begitu strategisnya tempatnya. Jadi kapal Amerika parkir situ 6 bulan. Kapal dari India parkir 6 bulan. Makanya Aceh itu punya hubungan baik ke Turki Ottoman itu ratusan tahun. Dia juga punya hubungan baik dengan Amerika Serikat juga bukan waktu yang singkat. Dia punya hubungan baik dengan Inggris. Bahkan sebenarnya biar teman-teman tahu bahwa Kesultanan Aceh Darussalam ini sebenarnya punya hubungan baik dengan Kerajaan Belanda teman-teman. Tapi dasar Belandanya rakus ingin menguasainya, ya akhirnya terjadi perang. Begitulah teman-teman ya. Jadi teman-teman, itulah keuntungan Aceh sebagai pintu gerbang di ujung Pulau Sumatera. Pintu gerbang Selat Melaka, penguasa dia. Itulah menjadi alasan kenapa Belanda ingin menggempur habis-habisan Kesultanan Aceh Darussalam. Oke teman-teman, sampai di sini dulu di episode ke-6 ini ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan ikuti terus kisah perjalanan bagaimana Belanda menggempur Kesultanan Aceh Darussalam.